Ambu record ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ya pasti semuanya sudah bersiap-siap menyiapkan seluruh yang disiapkan untuk menyambut hari kemenangan ya. Pasti ya nih udah di rumah nih udah wangi-wangi butter ya. Biasanya ibunya bikin kue di rumah ya, bikin hidangan untuk berlebaran, terus udah siapin baju lebaran dong Ambu ya. Saya sekeluarga nih bajunya seragam ya. Kalau perlu nih sampai neneknya, anaknya, bapak ibunya sampai cucu-cucunya sama semuanya Ambu ya. Wah, ini meriah banget. Kita semuanya excited untuk melaksanakan nanti hari raya Idul Fitri ya pastinya. THR, wah udah aman Ambu ya. THR udah dikerin ya ke uang receh, udah dimasukin ke amplop-amplop untuk bagi-bagi ke saudara ya. Mobil semua udah siap untuk perjalanan jauh. Tapi ada yang jangan sampai terlupa ya, kita harus menyiapkan juga kesehatan kita nih ya. Jangan sampai nanti kita udah sampai di kampung halaman gitu ya, kondisinya malah kurang prima. Dan banyak juga ya yang akhirnya nih karena euforia untuk berlebaran, semua hidangan-hidangan juga luar biasa yang hanya muncul pada saat hari lebaran ya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa share apa sih hidangan khas ya yang biasanya ada di kampung halaman rekan-rekan semuanya ya, karena dulu ya almarhum ibunya Ambu itu adalah orang Minang. Nah, loh ya, jadi setiap lebaran tuh ketemu nih yang namanya gulai tunjang ya. Rendang udah pasti. Udah gitu ada juga tape ketan. Nah, kalau orang Minang biasanya ada tape ketan ya. Yang lain juga banyak. Ada yang punya makanan khas seperti opor, sambal goreng ati. Waduh, jadi lapar ya. Baru buka puasa tadi Ambu ya. Jadi lapar lagi ya. Nah, ini banyak sekali ya makanan-makanan khas yang ternyata ini muncul di hari raya Lebaran dan ini ternyata memiliki kadar kolesterol. Nah, ini membahas tentang kolesterol ya. Nanti kita akan bersama-sama dengan narasumber untuk mengetahui ternyata kolesterol itu ada macam-macamnya loh gitu. Dan ternyata bagus juga sebenarnya asal tidak berlebihan. Nah, itu akan kita bahas nanti ya. Sebelumnya Ambu akan share dulu karena kesempatan pada kali ini ya. Ini adalah acara HEG ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh, sorry ini udah terlihat belum ya screen-nya, sebentar ya. Oke, nah, ya. Abu mau mengenalkan dulu ya, sekali lagi Bapak dan Ibu juga rekan-rekan. Ini kita acara HEG alias Heroes Enterprise Gathering ini merupakan acara yang rutin ya kita selenggarakan setiap hari Rabu dan juga Jumat yang dipersembahkan oleh HDI Family. Nah, Abu di sini mau cerita dulu sebelum kita masuk ke sesi bersama dokter ya untuk profil dari HDI itu sendiri. Nah, jadi HDI ini atau biasa disebut dengan High Desert Indonesia atau PT Harmoni Dinamik Indonesia, ini dimulai di Singapura pada tahun 1986. Dan tidak hanya di Indonesia ya, ada juga di negara-negara Asia lainnya seperti Filipina, Malaysia, Hong Kong, dan terakhir di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sudah masuk pada tahun 1993 di Jakarta, walaupun bukan yang pertama Bapak dan Ibu, tapi merupakan negara Indonesia ini yang terbesar ya community support-nya di antara negara-negara Hadesat lainnya. Keren banget ya. Lalu juga untuk menunjang bisnis network marketing ya yang ada oleh HDI Indonesia Nah, untuk sertifikasi dan juga penghargaan ya, kita sudah terverifikasi banyak sekali lembaga ya, salah satunya yaitu ada APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Lalu juga untuk produk-produknya juga sudah terverifikasi sertifikat halal MUI Indonesia, BP POM ya, dan juga masuk produk-produk kita ini ya, hampir semuanya sudah terdaftar di MIMS ya, alias buku panduan untuk memberikan resep oleh para tenaga kesehatan. Nah, lalu untuk produk-produk skincare-nya alias Skin juga sudah memiliki banyak penghargaan ya, bisa dilihat di layar. Ini ada beberapa penghargaan yang sudah dimiliki oleh Biskin ya, salah satunya adalah dari majalah-majalah beauty dalam negeri maupun luar negeri gitu.
Nah, produk-produknya nanti juga akan banyak dijelaskan ya, tapi kita akan lihat dulu ya pemaparan dari dokter cantik kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Halo, untuk Dokter Parama Putri, boleh kita berikan sambutan yang meriah. Halo, Assalamualaikum Dokter Putri. Waalaikumsalam, Ambu. Oke, sudah terdengar jelas ya suara Ambu ya? Sudah terdengar jelas nih, Ambu. Gimana teman-teman kabarnya? Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter Putri. Ini kita akhirnya ketemu lagi ya, Dok. Iya, Kita ketemu kemarin alhamdulillah. di awal mau berpuasa. Benar nggak, Dok? Kita bahas Betul, untuk rahasia anti lemas berpuasa. Tapi benar loh, betul. teman-teman ya, dan juga Bapak dan Ibu lainnya, setelah kita mendengarkan tips dari Dokter Putri, Ambu juga puasanya jadi lebih berenergi loh, Dok. Alhamdulillah. Gimana nih kalau teman-teman Ambu kan udah berenergi nih pada saat berpuasa ya. Gimana kalau teman-teman semua kemarinnya ikutan menyimak dan melaksanakan gimana nih selama sebulan puasa? Ada perubahan nggak nih teman-teman semua? Coba boleh dong tulis di kolom chat. Oke, ada nggak yang ngikutin tips and Nah, triknya nih? ini. Ada Kalau Ambu sih mungkin? ya, wah pagi sahur ya, udah Propoelik, Cholinergic, Clover Honey ya semuanya deh ya dok ya. Jadi pas siang-siang tuh Lengkap nggak ya? lemes dan nggak lesu gitu ya, bertenaga. Betul, Wah ada yang turun betul, bebek nih ya, Mastif luar biasa nih. Wah ini berkah betul. Ramadan namanya ya dokter Putri ya. Iya, alhamdulillah. Tapi memang kalau misalnya kita menjalankan ibadah puasa dengan hikmat, tidak makan secara berlebihan, udah pasti berat badan kita pun ikutan turun ya, Ambu. Karena memang idealnya seperti itu ya, salah satu manfaat berpuasa. Oke. Nah, Oh tuh iya, turun berat badan oke sedikit, benar ya. alhamdulillah. Oke, mungkin kita mulai ya, Ambu ya. Boleh, boleh. Ya. Nah, teman-teman semua boleh dong tulis di kolom chat nih, gimana kemarin puasanya. Udah dibalik cara makannya, yang banyak itu adalah di sahur dan berbuka puasa secukupnya. Ada nggak yang ngikutin? Atau masih, aduh aku belum bisa dong, karena kayaknya kok kalap banget ya pada saat berbuka ya, mau ini, mau itu, semuanya akhirnya dimakan. Ayo, siapa? Boleh tulis di kolom chat nih, teman-teman semua. Iya, Bisa, Bu? Oke, alhamdulillah. sudah terlihat ya. Ya, Iya. oke, baik. Nah, rekan-rekan semua, kali ini kita akan membahas tentang kenali dan waspadai kolesterol tinggi ya, Ambu ya. Sebelumnya mungkin di sini ada yang sudah kenal sama saya, tapi ada yang belum kenal juga ya sama saya ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Parama Putri, saya seorang dokter umum, dan saat ini saya punya anak satu, menjalankan usaha konvensional, punya beauty salon, dan menjalankan usaha networking juga di HDI ini. Oke, nah kita mulai aja nih Ambu, next-nya. Buat rekan-rekan semua di sini, siapa yang udah tahu menu lebarannya tuh apa aja? Ya, betul. Nih, ada di sini semua ya, rekan-rekan semua ya. Jadi, kalau rekan-rekan lihat, saya udah bagi nih, ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada sayurnya ya. Nah, ini adalah makanan umum pada saat kita lebaran nih ya, rekan-rekan semua. Karbohidratnya apa? Ketupat atau lontong gitu ya. Terus berikutnya proteinnya apa? Oh, ada rendang daging sapi, terus ada opor ayam, plus sayur. Sayurnya ini biasanya ada labu siam dan juga pepaya dengan santan ya. Udah gurih banget ya, Ambu ya. Luar biasa nih. Oke, next-nya Ambu. Nah, kalau misalnya menu favoritnya rekan-rekan semua apa? Boleh nggak tulis di kolom chat? Yang paling suka pada saat lebaran itu menunya apa? Boleh next slide, Ambu? Nah, Ini ini ya kayaknya kalau banyak. lupa kayak apa gambaran menunya, tah. Nah, etatah ya kalau kata Ambu. Nu etatah ya, gitu. Jadi ini nih adalah menu-menu lebaran ya, luar biasa lezat bukan? Siapa nih yang kangen, udah kangen banget aku sama opor ayam, atau misalnya aku kangen banget sama rendang daging. Karena memang contohnya kayak misalnya saya tuh untuk hariannya jarang banget makan makanan bersantan. Jadi kalau misalnya untuk menu lebaran itu buat saya spesial banget.
Nah, siapa nih? Oke, ini kita baca nih, ada Kavina, rendang plus ketupat. Oke, Kak Hairani lebih suka nyemilin kue kering, katanya gitu ya. Oke, Kak Rahmawati sukanya sambal goreng kentang, opor, dan ketupat. Wah, ini lengkap banget ya. Oke, next nih Ambu. Nah, kita perlu perhatikan nih rekan-rekan semua ya. Kalau misalnya kita makan, pada saat menu Lebaran ada yang perlu diperhatiin nih. Apa? Ini adalah surprise buat rekan-rekan semua ya. Ini adalah kalori, ada lemak, ada protein yang dan karbohidrat yang terkandung dalam satu menunya. Oke, kita mulai dari yang paling kiri dulu deh ya. Kita lihat dari kiri atas deh yang menjadi karbohidrat utama, biasanya lontong atau ketupat. Ya, ketupat ini coba kita lihat informasi gizi per 100 gram ya per porsi. Kita lihat di sini karbohidratnya adalah berapa nih? Coba energinya itu 600 sekian ya. Gulanya ada gula, terus ada lemaknya juga ya. Terus ada apa lagi nih? Sodium itu garam ya, garamnya juga lumayan tinggi. Nah, rekan-rekan semua, ini karbohidrat. Sebetulnya memang kita perlu sekali yang namanya karbohidrat. Tapi yang perlu diingat, kalau karbohidrat berlebihan, akan disimpan, karbohidrat itu diproses sama tubuh kita menjadi gula. Ya, gula ini kalau misalnya disimpan terlalu banyak dalam tubuh, itu menjadi lemak. Oke, itu korelasinya ya, kenapa kita tidak boleh makan karbohidrat secara berlebihan. Ya, itu alasannya. Karena akan diproses oleh tubuh menjadi gula. Nah, gula ini disimpan menjadi lemak. Oke, next-nya ada opor ayam. Opor ayam ini kalorinya 390 ya. Oke, jadi kita tuh sebagai manusia rata-rata kebutuhan kalorinya sebagai manusia dewasa ya, itu 2000 per harinya. Ya, kalau misalnya mau dijumlah, mangga ya, karena sehari itu kan kita makan 3 kali. Ya, ini opor ayam satu porsinya udah 300 kalori sendiri, 390. Ya, belum lagi tadi sama ketupat. Oke. Terus ini yang gambar darah ini adalah apa namanya? Lemak. Lemaknya itu udah 20,81 gram. Oke, karbohidratnya 13,43 gram dan ini proteinnya 39,67 gram. Ya. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah lemak. Lemaknya ini 20,81. Oke. Kita pindah ke rendang. Nah, rendang ini kalorinya berapa? Luar biasa ya, mewakili seperempat kebutuhan kalori kita sebagai manusia ya, 468 kalori. Nah, terus ini kolesterolnya 26,57 gram. Nanti teman-teman akan tahu, oh ini maksudnya apa sih, kok ada nilai kalori, kok ada nilai kolesterol, ada nilai karbohidrat, protein, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tahu apa sih hubungannya dengan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Oke, terus berikutnya apa? Oh, ada lontong sayur. Lontong sayur juga di sini ada kolesterolnya ya, ada lemaknya, sorry. Ada lemaknya 8,39 gram. Terus di sini ada telur balado. Ya, kita lihat telur balado ini ada lemak jenuhnya. Nah, lemaknya ini totalnya 5,75 gram. Oke, jadi teman-teman udah inget ya angka-angkanya ya, rata-rata ada, kalau misalnya dijadiin satu semua nih, 8,3 ditambah 2,4 ditambah berapa nih, 20,8 gitu ya. Kebayang ya, itu kurang lebih udah satu sekali makan ini udah sekitar berapa tuh, 50-an ya untuk lemaknya ya, 50 gram ya. Bener nggak? Oke, next-nya Ambu. Sedangkan faktanya, oke, belum faktanya. Masih belum selesai ya. Habis makan makanan besar, biasanya suka makan makanan cemilan, kue kering. Bener nggak? Ini adalah kue lebaran yang, aduh, kayaknya nggak bisa berhenti ya, Ambu ya. Kalau udah sekali ambil, aduh, itu kayaknya nggak bisa berhenti tangannya. Yang ada apa? Rebutan di depan TV, langsung menguasai satu toples masing-masing. Bener nggak? Siapa yang kayak gitu nih, rekan-rekan semua? Kalau saya paling suka kastengel, padahal saya laktos intoleran atau tidak bisa menyerap susu sapi, protein sapi dengan baik, tapi suka bandel. Kalau udah lebaran udah kadang-kadang lupa sama laktos intoleransinya. Saking enaknya. Nah, kita lihat lagi ya, tadi kan udah kurang lebih lemaknya itu 50-an ya, 50 gram sekali makan besar.
kita lihat plus cemilan nih biasanya habis makan besar, kayaknya masih mau ngeganyem apa ya gitu kan. Nah, kita lihat nih kue keringnya ya. Kita mulai dari nastar nomor 1. Nastar ini kita lihat ada lemaknya 4,8 gram. 2 buah. Ya, 2 buah. Sedangkan mungkin nggak makan nastar cuma 2 buah doang. Ayo, siapa di sini yang makan nastar sehari cukup makan 2? Itu aja 2 buah. Ayo, ada nggak? Ada nggak? Oke, yang kedua, kita move on ke putri salju ya. Putri salju per 2-3 buahnya itu ada 5,18 gram lemak. Oke. Nah, terus berikutnya, aduh ini yang paling enak juga nih ya, sagu keju nih kakak ipar saya kalau bikin sagu keju tuh enak banget Ambu. Nggak bisa cuma 2 atau 3 buah, udah pasti setengah toples habis sendiri ya. Nah, ini di sini ada lemaknya itu 2,7 gram per 2-3 buah. Oke, jadi udah lumayan banyak ya, kebayang ya. Oke, kalau misalnya saya makan, aduh sekali makan tuh biasanya setengah toples. Setengah toples itu kira-kira 20 buah gitu ya. Udah 20 dikali sekian aja. Ya. Terus berikutnya, yang keempat ada kastengel nih ya, juara dunia nih kastengel. Lemaknya itu ada 4 gram per berapa nih? Per 2-3 buah juga. Ya, luar biasa 4 gram. Terus berikutnya, chocolate chips. Chocolate chips ini lemaknya ada 4,8 gram per 2 buah. Oke. Terus berikutnya, lidah kucing. Lidah kucing per 3-4 buah sekali makan, itu lemaknya 1,7 gram. Ya. Jadi, kalau misalnya kita hitung kasarnya aja ya, teman-teman ya. Tadi kurang lebih kita buletin aja lah ya, 50 gram lemak makanan porsi besar. Plus cemilan-cemilan per 2-3 keping itu kurang lebih berapa sih ini rata-rata 3-4 gram ya lemaknya ya. Kalau misalnya setengah toples misalnya ada 20, berarti itu berapa? Nambah 20-30 gram sendiri lemaknya. Bener nggak? Nah, sedangkan kebutuhan kita sebagai, Nah, sedangkan kebutuhan kita sebagai manusia, boleh next slide, Ambu. Kebutuhan kita sebagai manusia untuk, nah, asupan lemak harian, ini sebaiknya tidak lebih dari 30% faktanya dari asupan energi total. Setara dengan berapa tadi? Maksimal 67 gram lemak per hari. Sedangkan kita biasanya makan 60-70 gram per sekali makan, dikali 3 artinya. Bener nggak? Dikali 3 berarti per hari kita kurang lebih udah kelebihan 2 kali lipatnya. Jadi 210 gram ya, kurang lebih nih ya kalau dihitung kasarnya aja. Ya. Nah, sebetulnya kebutuhan kita hanya 67 gram lemak per hari. Lemak ini sangat dibutuhkan oleh tubuh gitu ya, bukan artinya lemak itu semuanya jahat dan nggak bagus untuk tubuh. Nanti saya akan sharing juga manfaat lemak dalam tubuh itu apa aja. Ya, jadi kebutuhan kalori manusia itu per hari kan 2000 kilokalori. Oke, dan asupan lemak tidak lebih dari 30% dari asupan energi total. Jangan dibalik. Ya, misalnya proteinnya hanya 30% atau karbohidrat 30%, malah lemaknya jadi 70%. Bahaya. Oke. Nah, ini setara dengan 5-6 sendok makan minyak per hari. Nah, boleh next slide, Ambu? Oke, nah ini dia ya. Mungkin rekan-rekan semua tadi udah kebayang, oh ternyata selama ini menu lebaran yang saya makan itu lemaknya sekian banyak ya sekali makannya ya. Belum lagi di hari kedua, belum lagi di hari ketiga dan seterusnya. Oke, nah sebetulnya kolesterol ini tuh apa sih gitu ya? Nah, jadi lemak yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diproses oleh organ hati dan akan dihasilkan yang namanya kolesterol. Ya, jadi sebetulnya kolesterol itu adalah lemak yang diproses oleh tubuh kita, yang dihasilkan oleh organ hati dari asupan yang kita makan. Nah, terus kolesterol ini dalam kadar yang sesuai sebenarnya emang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membangun sel-sel baru supaya tubuh kita tetap berfungsi secara normal. Nah, apa aja sih fungsi dari kolesterol itu? Next slide, Ambu.
Nah, ini dia. Sebetulnya banyak ya. Yang pertama apa nih manfaatnya? Menghasilkan energi. Jadi sebetulnya lemak ini sumber energi juga nih rekan-rekannya. Makanya memang dibutuhkan lemak gitu. Ya, misalnya kalau 9 apa namanya? Kalau misalnya kita konsumsi lemak gitu ya, per gramnya itu bisa menghasilkan 9 kalori energi. Oke. Terus berikutnya, manfaatnya itu adalah pengaturan hormon. Pengaturan hormon ini biasanya hormon yang itu ya, steroid ya. Seperti apa aja? Seperti apa namanya? Hormon genital tuh ada estrogen, terus ada testosteron biasanya. Makanya kalau misalnya rekan-rekan semua lagi diet, nah kalau misalnya dietnya itu mengurangi, meminimalisir kadar lemak yang dikonsumsi, justru malah estrogen atau testosteronnya itu bermasalah nantinya. Makanya jangan juga, nggak boleh kalau misalnya kita tuh menghilangkan lemak sama sekali, nanti malah kacau hormon di dalam tubuh kita. Ya, oke. Terus berikutnya apa? Yang ketiga, fungsi otak. Otak kita juga membutuhkan lemak untuk salah satunya itu berkaitan dengan suasana hati ya, mood ya. Luar biasa ya. Kok bisa ya lemak itu apa namanya mempengaruhi suasana hati? Ya karena memang ada kaitannya dengan hormon tadi. Oke. Terus berikutnya apa? Penyerapan vitamin larut lemak. Ingat nggak yang larut lemak apa aja vitamin? Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, vitamin A, D, E, K ini mereka butuh lemak untuk terdistribusi dengan baik dalam tubuh. Seperti itu. Ya. Terus berikutnya apa? Berikutnya menambah rasa pada makanan dan rasa kenyang. Ya, kebayang ya kalau misalnya pakai kulit ayam rasanya tambah gurih atau enggak? Ya, pasti ya tambah gurih ya. Jadi memang salah satu manfaat dari lemak itu adalah menambah rasa pada makanan dan rasa kenyang. Oke, next slide, Ambu. Nah, ini dia. Ini adalah jenis-jenis kolesterol. Kalau misalnya rekan-rekan tahu, kolesterol itu ada beberapa macam. Dan kolesterol ini pada dasarnya tidak bisa diserap oleh tubuh. Ya, kalau misalnya dia tidak diproses. Jadi, kolesterol ini dia itu tidak bisa larut dalam darah. Makanya hati kita itu memproduksi zat yang namanya lipoprotein, rekan-rekan semua. Dan ini lipoprotein ini supaya bisa terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, ini ada 3 jenis lipoprotein yang utama. Yang pertama adalah LDL, low density lipoprotein. Yang kedua ada HDL, high density lipoprotein. Yang ketiga adalah triglyceride. Nah, kalau misalnya yang LDL ini dia itu berfungsi untuk membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Bayang ya, LDL fungsinya membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Nah, kalau misalnya kadar LDL ini tinggi, justru akan menumpuk di pembuluh darah arteri. Makanya LDL ini dikenal dengan kolesterol jahat. Ada yang pernah dengar kolesterol jahat? Ya karena kalau misalnya dia kebanyakan, dia akan nempel di dinding pembuluh darah. Ya, makanya kalau kebayangnya gini, kalau misalnya pembuluh darah itu kayak selang atau pipa. Kalau misalnya ada yang menempel kerak-kerak ya, kalau misalnya di di pipa atau di selang, kalau ada lumut ya, pasti airnya itu mengalirnya tidak lancar ya, rekan-rekan semua ya. Dan bahaya, bisa apa? Bisa tersumbat. Sama, kalau misalnya LDL terlalu tinggi, banyak plak yang menempel di pembuluh darah, akibatnya bisa tersumbat pembuluh darahnya. Nah, yang kedua, HDL ini apa? HDL itu berfungsi mengembalikan kolesterol yang berlebih ke hati. Untuk apa? Jadi nanti kita akan nonton videonya ya, supaya kebayang tuh seperti apa kolesterol dalam tubuh kita. Jadi, HDL ini berfungsi ngembaliin kolesterol ke hati untuk diproses di dalam hati supaya dikeluarin, ngasih tahu ke tubuh. Tubuh, kamu tuh udah kebanyakan lemaknya. Yuk kita buang sama-sama yuk. Nah, itulah tugas si hati untuk membuang lemak yang secara berlebihan.
Oke, makanya HDL ini disebut dengan kolesterol baik. Berikutnya trigliserid. Jadi trigliserid ini lemak yang bisa digunakan sebagai sumber tenaga. Tapi kalau misalnya berlebihan sama aja, nggak baik juga. Ya karena memang bisa menjadi masalah yang lain nantinya. Oke, nah ini adalah gambaran komposisi dari lipoprotein supaya teman-teman semua, rekan-rekan semua kebayang. Kalau misalnya yang LDL ini kandungan kolesterolnya lihat masih 50%. Masih mendominasi ya 50%. Makanya dibilang lemak jahat. Ya karena kolesterolnya ini masih banyak banget. Terus proteinnya sedikit hanya 20%. Sedangkan kalau HDL kita lihat di sini proteinnya yang banyak 55%-nya yang warna kuning ya bisa dilihat ya. Terus kolesterolnya sedikit, tinggal 15%, karena memang sudah diproses di hati. Seperti itu. Oke, boleh next, Ambu. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya udah ceritain sedikit perjalanannya si trigliserid, LDL, dan HDL. Trigliserid ini tadi yang lemak yang bisa dijadikan energi ya. Oke, nah kita akan nonton sebentar rekan-rekan semua supaya kebayang sebetulnya seperti apa sih LDL dan HDL di dalam tubuh kita. Oke, bentar ya, saya izin screen sharing dulu. Oke. This video discusses two types of lipoproteins that carry cholesterol. Low-density lipoprotein, or LDL cholesterol, also known as bad cholesterol, and high-density lipoprotein, or HDL cholesterol, also known as good cholesterol. LDL travels through your bloodstream, delivering cholesterol to the cells that need it. If your body has too much LDL, it can build up in the walls of your arteries. LDL and other substances in your artery wall form a fatty deposit called plaque. Over time, plaque can narrow the artery and reduce blood flow. LDL carries cholesterol into the plaque. This is why LDL is called the bad cholesterol. A common place this plaque can build up is in your coronary arteries, which are the blood vessels that feed your heart. This plaque buildup causes coronary artery disease and increases your risk of a heart attack. Plaque buildup in other arteries, such as the carotid arteries in your neck, can reduce blood flow to your brain and increase the risk of a stroke. Your liver also makes high-density lipoprotein, or HDL, also known as the good cholesterol. HDL helps remove excess cholesterol from your cells, tissues, and from plaque in your blood vessels. This is why HDL is called the good cholesterol. HDL returns the excess cholesterol to your liver, which removes it from your body. If after viewing this information you have questions about cholesterol, or any medications you've been prescribed to help manage your high cholesterol, speak with your healthcare provider. It is important to take your medications as directed by your provider and report any side effects you experience. Oke, ya. Jadi kebayang nggak nih rekan-rekan semua, HDL dan LDL itu seperti apa efek di dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau rekan-rekan tadi menyimak, LDL ini sangat banyak banget kandungan lemaknya ya, yang bisa berakibat fatal ya rekan-rekan semua ya. Efeknya itu kalau misalnya kita terlalu mengkonsumsi banyak lemak, dia akan justru menumpuk di pembuluh darah. Oke, nah boleh next-nya. Nah, ini adalah penyebab dan faktor risiko kolesterol tinggi. Apa aja sih penyebabnya? Yang paling dominan banget rekan-rekan semua, khususnya ya kita di era cepat saji ini gitu ya, itu adalah gaya hidup. Oke, yang pertama apa? Rokok. Merokok ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena memang kandungan tar atau nikotinnya ini sangat membuat tubuh kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik, sel tubuh sehatnya.
Kenapa? Karena sebetulnya badan kita tuh sangat pinter banget nih rekan-rekan semua. Kayak tadi kan ya, kalau misalnya ada lemak yang berlebih, sebetulnya hati bisa mengurangi atau mengeluarkan kolesterol tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya sel tubuh kita tidak bisa bekerja dengan normal ya atau menurun fungsinya, nah kebayangan ya, pasti dia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Artinya apa? Kelebihan lemaknya nggak bisa diproses, nggak bisa dibuang. Akibatnya menumpuk di dalam tubuh. Nah, rokok ini itu karena ada nikotin dan tarnya, ini bisa menurunkan fungsi sel tubuh kita yang sehat. Oke, terus berikutnya apa? Berikutnya adalah stres. Stres ini juga sangat mempengaruhi imunitas tubuh kita. Jadi pada saat kita stres, tubuh kita tuh mengirimkan sinyal untuk mengeluarkan hormon kortisol namanya. Itu adalah hormon stres. Kortisol ini biasanya dia itu memicu yang namanya peradangan. Jadi ada peradangan di dalam tubuh kita. Kalau ada peradangan artinya imunitas tubuh kita sibuk ngurusin si radang. Artinya apa? Jadi lumayan menurun nih kinerjanya. Ya, sel tubuh kita yang harusnya sehat karena ada stres, ada inflamasi atau peradangan, dia jadi sibuk deh ngurusin itu. Akibatnya imunitas kita pun jadi turun. Ya. Terus berikutnya apa? Berikutnya adalah tidak rajin atau rutin olahraga. Ya, banyak misalnya rekan-rekan yang ngantor, seorang profesional, kan kebanyakan kerja di belakang meja. Ya, justru kalau misalnya terlalu banyak duduk tidak bergerak, nah itu jadi tidak memperlancar yang namanya metabolisme tubuh. Nah, makanya kenapa dianjurkan, ayo minum yang banyak, walaupun misalnya di kantor gitu ya, atau misalnya kerja di rumah tapi minum yang banyak. Aduh dok, tapi nanti saya jadi lebih sering ke toilet. Nggak apa-apa, justru itulah manfaatnya minum banyak, sering ke toilet, jadi gampang banyak bergerak. Ya kan? Daripada duduk, nggak minum, ya nggak ke toilet, ya nggak bergerak jadinya. Justru kalau misalnya kita taruh botol minum yang besar di meja kerja, meja kantor kita, minumnya banyak, otomatis kita bolak-balik ke toilet kan. Kalau bolak-balik ke toilet, otomatis apa? Ya kita bergerak. Gitu ya, jadi ada aktivitas fisik. Minimal seperti itu. Tapi usahakan memang tetap dirutinkan olahraga. Karena dengan tidak rutinnya ada kegiatan fisik gitu ya, olahraga rutin, maka kita juga jadi gampang stres rekan-rekan semua. Ya, terus berikutnya apa? Makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji inilah juga yang bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah kita. Kenapa? Karena biasanya kan makanan cepat saji itu deep fried. Deep fried tuh cara gorengnya tuh bener-bener direndam semua gitu loh rekan-rekan ya. Contoh kayak kentang goreng misalnya. Kentang goreng itu kan kalau misalnya mau garing di deep fried. Atau misalnya ikan goreng, ayam goreng, dan sebagainya lah. Itu semuanya deep fried. Ya, deep fried itu kandungan minyaknya banyak banget terserap di misalnya ayam goreng tepung. Nah, banyak banget terserap di tepungnya. Kayak gitu ya. Atau misalnya banyak banget menyerap ke kentangnya itu sendiri. Seperti itu. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau misalnya deep fried, minyaknya nggak pernah diganti, alias dipakai berkali-kali, itu menjadi apa? Menjadi masalah baru. Ya, menjadi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa menyebabkan malah kanker nantinya. Yang masalah baru lagi. Oke, terus berikutnya apa? Ada seringnya minum alkohol. Ya, alkohol ini juga kalau masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi radikal bebas rekan-rekan semua, yang bisa merusak kinerja sel tubuh kita yang sehat. Oke, yang tadinya harusnya hati kita bisa bekerja untuk mengurangi lemak dalam tubuh, ini karena ada kerja ekstra karena konsumsi misalnya minum alkohol, jadi dia hati ini malah kerja ekstranya untuk mendetoksifikasi si alkohol itu. Gitu, malah jadinya kinerja untuk mengurangi lemak dalam tubuh malah tidak tuntas. Seperti itu ya. Nah, terus berikutnya apa? Dipengaruhi juga nih oleh penyakit-penyakit tertentu. Misalnya obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, ini juga memicu kolesterol tinggi. Lalu misalnya apa? Diabetes juga bisa ya. Lalu hipotiroid juga bisa. Dan berikutnya gagal ginjal kronis juga bisa menyebabkan memicu kolesterol tinggi dan ada sakit HIV atau AIDS ya.
Dan berikutnya apalagi nih yang bisa menyebabkan naiknya kolesterol, yaitu usia dan juga faktor keturunan. Kalau misalnya rekan-rekan di atas usia 40 tahun, nah coba deh nanti mulai dirutinkan cek kolesterol ya, karena memang sangat rentan di atas 40 tahun. Oke, terus berikutnya apa? Bisa juga karena keturunan. Contoh misalnya saya itu ada keturunan by genetik, orang tua saya kolesterolnya tuh tinggi. Makanya dari usia muda pun kalau dicek itu kolesterol saya tinggi. LDL-nya itu lebih dari 200. Ya, makanya saya sudah membutuhkan yang namanya pemeriksaan rutin dan juga obat penurun kolesterol. Oke, makanya rekan-rekan semua, walaupun kita masih muda, jangan sampai terlena. Aku masih muda kok, tenang aja. Ya udah makan dan minum sepuasnya. Minum boba misalnya, atau misalnya minum manis-manis, makan manis-manis, makan yang tinggi lemak, yang crispy-crispy gitu ya. Terlena sama usia. Padahal apa? Padahal pada saat kita usia lanjut atau di atas 40 tahun, kalau misalnya kita ada hipertensi atau diabetes, lalu ada dislipidemia ya, atau kelebihan kolesterol dalam darah, itu akibat akumulasi gaya hidup kita dari sejak muda. Makanya sejak saat ini sebaiknya kita tuh harus menjaga kesehatan untuk investasi. Jangan sampai menunggu ada keluhan dulu baru sadar. Ya, oke, boleh next, Ambu Vina. Terus gejalanya apa dok untuk kolesterol tinggi? Nah, biasanya kita itu memang, kolesterol tinggi itu tidak menimbulkan gejala. Makanya sangat berbahaya sekali ya rekan-rekan semua ya. Yang bisa kita lakukan adalah mendeteksi dini ya untuk kolesterol tinggi. Terus gimana cara deteksinya? Udah pasti pemeriksaan darah. Ya, pemeriksaan darah dimulai dari ini ada ketentuannya ya rekan-rekan semua ya. Kalau usia 19 tahun atau lebih muda, ini ada ketentuannya. Total kolesterolnya ini harus kurang dari 170 mg per desiliter. Oke, LDL-nya ini kurang dari 100. Nah, terus berikutnya kalau laki-laki usia 20 atau lebih tua. Kalau laki-laki ini total kolesterolnya 125 sampai 200 mg per desiliter. Oke, LDL ini wajib di bawah 100 dari hasil pemeriksaan. Kalau perempuan usia 20 tahun atau lebih, total kolesterolnya ini di antara 125 sampai 200 mg per desiliter. Ya, LDL-nya harus kurang dari 100 mg per desiliter. Ya, rekan-rekan semua ya. Yang berbeda di sini antara perempuan dan laki-laki adalah kadar HDL-nya ya, rekan-rekan ya. Oke. Nah, boleh next, Ambu Vina. Oke, nah ini kapan? Terus kita kapan, Dok, untuk mulai periksa kolesterol? Apakah nanti tunggu 40 tahun? Oh, tentu tidak ya. Kalau misalnya rekan-rekan yang memang seperti saya nih yang ada keturunan kolesterol tinggi dari kedua orang tua, itu bisa dilakukan pemeriksaan sedini mungkin. Ya, memang sebaiknya kan paling enak tuh kita nggak nebak-nebak ya rekan-rekan semua ya. Aduh, saya sakit kepala, sakit tengkuk nih, jangan-jangan kolesterol gitu ya. Tebak-tebak muah manggis namanya ya. Nah, sebaiknya memang kita periksa dulu, periksa darah. Nah, supaya ada apa? Ada hasil yang akurat gitu rekan-rekan. Jangan sampai tebak-tebak. Kalau tebak-tebak nanti malah salah treatment. Ya. Oke, nah ini sebaiknya kalau usia kurang dari 19 tahun, itu pemeriksaannya dilakukan ulang setiap 5 tahun sekali. Ya, kalau misalnya nih anak saya, berarti kan kalau saya ada genetik hiperkolesterol, anak saya mulai usia 9 tahun udah saya periksa ini, ya. Sampai 11 tahun nih, diulang setiap 5 tahun. Dan beberapa anak bisa dilakukan pemeriksaan sejak usia 2 tahun jika ada faktor keturunan dari kedua orang tua, misalnya kayak gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya tidak diperiksakan sedini mungkin, malah takutnya menjadikan masalah hal yang serius. Ya, kalau mungkin rekan-rekan di sini pernah dengar ya, ada usia muda lagi olahraga tiba-tiba sudden death. Ya, tiba-tiba pingsan, taunya menghembuskan nafas terakhir. Itu karena apa?
Karena mungkin tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, secara rutin, ngerasa badan sehat-sehat aja, sering olahraga, dan masih muda. Nah, hati-hati jangan terlena rekan-rekan semua. Kalau misalnya memang kita mau tahu kondisi tubuh kita seperti apa, ya lakukan pemeriksaan rutin tiap tahunnya. Oke. Terus berikutnya usia lebih dari 20 tahun ini bisa juga dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ya. Kalau laki-laki usia 45 sampai 65 tahun dan wanita usia 55 sampai 65 tahun ini boleh dicek 1 sampai 2 tahun sekali. Oke, kalau saya lebih memilih karena memang ada keturunan kolesterol tinggi, saya selalu memeriksakan setahun sekali. Bahkan saya punya alat cek kolesterol yang portable. Itu kalau misalnya habis makan yang kandungan kolesterolnya tinggi saya cek. Terus nanti kalau misalnya berapa saat setelah minum produk berlebihan atau misalnya konsumsi obat penurun kolesterol saya cek lagi udah turun atau belum. Kayak gitu ya supaya pasti soalnya. Oke, boleh next Ambu. Nah, ini adalah komplikasi yang bisa terjadi pada saat kita terlena dengan usia dan juga kesehatan secara kasat mata. Ya, kalau misalnya kita ngerasa saya masih muda, saya sehat-sehat aja gitu ya. Kita nggak tahu kondisi dalam tubuh kita seperti apa. Ternyata misalnya ternyata kaget kolesterol bisa 450 gitu ya. Nah, keadaan ini itu memang harus ditreatment oleh dokter ya rekan-rekannya. Kenapa? Karena takut terjadi yang namanya komplikasi. Komplikasi ini sangat serius. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sempat ceritakan juga, pembuluh darah kita itu kayak pipa, kayak selang. Kalau misalnya ada plak, ada lemak yang menempel, LDL ini tinggi, yang menempel dalam pembuluh darah, maka dia akan lama-lama menyumbat. Kalau misalnya udah menyumbat, artinya apa? Kalau misalnya pembuluh darah tuh menyumbat nih ya, kebayangnya pembuluh darah tersumbat, terus aliran darah tidak bisa lewat. Otomatis pembuluh darah atau sel tubuh kita yang di sekitar pembuluh darah yang tidak teraliri oleh darah, dia tidak dapat nutrisi. Kan darah kita isinya nutrisi semua ya, rekan-rekannya. Nutrisi yang menghidupkan seluruh sel tubuh agar bisa bekerja dengan normal. Kalau tidak ada aliran darah, artinya tidak ada asupan nutrisi. Kalau tidak ada asupan nutrisi dan tidak ada oksigen juga darah juga membawa oksigen. Kalau tidak ada oksigen, akan terjadi kematian sel. Nah, ini dia yang bisa menyebabkan komplikasi. Coba next, Ambu. Ya, mulai dari atas ya, rekan-rekan semua ya. Ini adalah komplikasi yang bisa terjadi, dan ini sangat serius sekali. Yang pertama, paling atas ini adalah stroke. Kolesterol ini bisa bisa tadi menutupi pembuluh darah, menyumbat pembuluh darah sehingga terjadi stroke kalau di pembuluh darah otak. Oke. Terus berikutnya apa? Ini ada ternyata kolesterol ini kalau misalnya terlalu banyak juga bisa menyebabkan berkurangnya memori dalam otak kita gitu ya. Jadi menurun memori kita. Kenapa? Karena memang berkaitan dengan tadi kalau suplai oksigennya juga terhambat gitu ya, otomatis ya tidak dapat suplai oksigen dengan baik, otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Seperti itu. Terus berikutnya apalagi? Ada nyeri di bagian rahang nih rekan-rekan semua. Nah, ini adalah salah satu penyebab atau misalnya gejala klinis kalau misalnya terjadi ada serangan jantung. Ya, salah satunya adalah nyeri di bagian rahang. Oke, terus berikutnya nyeri dada. Nyeri dada ini adalah salah satu gejala dari jantung kita tidak bisa menerima oksigen dengan baik, tidak bisa mendapatkan oksigen dengan baik. Jadi kalau misalnya kebayang ya pembuluh darah, ada penyumbatan, ada kolesterol yang sangat berlebih, otomatis tadi tidak bisa teraliri oleh darah, nggak ada oksigennya, otomatis dia jadi timbullah gejala nyeri dada, kayak gitu. Terus berikutnya bisa serangan jantung, karena tidak lancarnya aliran darah.
ada sel tubuh sel jantung yang mati di situ, tidak berfungsi dengan baik. Terus bisa juga menghambat aliran darah. Ya, tadi karena ada penyumbatan atau penumpukan plak dalam pembuluh darah arteri. Oke, boleh next, Ambu. Komplikasi berikutnya adalah di bagian liver. Di liver ini juga bisa terganggu ya kinerjanya kalau misalnya terlalu banyak lemak yang kita konsumsi. Lalu bahkan bisa juga menyebabkan batu, gallstone. Oke, karena memang terlalu banyak lemak yang kita konsumsi. Jadi menumpuk lemaknya. Jadi batu, harus dioperasi deh kayak gitu ya, jadi kerjaan ya rekan-rekan semua ya. Terus berikutnya apa? Bisa terjadi mati rasa nih di bagian kaki gitu ya, di tungkai. Kenapa? Karena akibat dari tingginya kolesterol LDL. Oke. Terus berikutnya, oke, tadi bisa nyeri perut juga karena terlalu banyak terlalu banyak gallstone ya yang menumpuk. Oke. Nah, boleh next ya, Ambu. Jadi tadi ya komplikasinya itu sangat serius sekali dan banyak. Nah, terus pertanyaannya berikut adalah gimana cara pencegahannya gitu. Yang pertama banget, rekan-rekan, ayo kita biasakan makan makanan yang tidak terlalu asin. Ya, terlalu gurih. Oke, coba kalau misalnya rekan-rekan tuh kebiasaan makan makanan yang gurih-gurih, terus terlalu asin, makan mungkin yang dari daerah Ambu ya, kayak misalnya suami saya juga sukanya yang asin-asin, misalnya ikan asin dan sebagainya gitu ya, sobat micin. Nah, coba dikurangi ya. Kenapa? Karena yaitu tadi eksesnya itu bisa meningkatkan kolesterol dalam darah kita. Terus berikutnya, penuhi nutrisi harian. Kalau misalnya kita tidak imbang makannya, terlalu banyak lemak yang kita konsumsi, itu jadinya jadi tidak imbang dan bisa meningkatkan kolesterol yang jahat di dalam tubuh kita. Oke, makanya harus seimbang nih ada karbohidrat, protein, lemak, itu semuanya harus imbang. Ya, ada sayur, buah, semuanya itu sesuai dengan porsi takaran. Jangan juga karbohidratnya yang kebanyakan. Kalau karbohidrat yang kebanyakan, otomatis tersimpan di dalam tubuh menjadi apa? Menjadi lemak tadi ya. Kalau misalnya proteinnya juga yang terlalu banyak, juga kurang bagus. Jadi memang sebaiknya semuanya harus seimbang. Terus berikutnya apa? Cara pencegahannya adalah jaga berat badan. Oke, jaga berat badan. Tapi gini rekan-rekan semua, berat badan ini saya pernah bahas ini juga ya di pertemuan sebelumnya. Berat badan ini tidak menjamin di berat badan yang sama itu lebih sehat. Maksudnya gimana? Misalnya di berat badan 50 kg. Nah, apakah 50 kg ini misalnya udah sesuai dengan indeks massa tubuh ya, IMT atau BMI, Body Mass Index. 50 kg misalnya sesuai sama tinggi badan. Tapi ternyata kandungan lemak dalam tubuh itu lebih besar dibandingkan kadar otot, massa otot. Nah, itu juga tidak bagus sebetulnya. Makanya kalau kita mau fokus jaga berat badan adalah jaga massa otot supaya metabolisme atau laju metabolisme kita normal. Ya. Jadi jangan tertipu dengan timbangan berat badan. Oke, saya 50 kok, berat badan saya ideal. Tunggu dulu. 50 kg ini terdiri dari berapa persen lemak dan berapa persen otot. Kalau misalnya lebih banyak lemaknya, artinya Anda juga harus menambah massa otot. Walaupun timbangannya sama, 50 kg. Oke? Paham nggak rekan-rekan semua? Ya, jadi 50 kg ini belum berarti kalau misalnya sesuai dengan indeks massa tubuh, itu sehat. Kita cek dulu kadar lemak dalam tubuhnya berapa. Ya, jangan sampai tertipu. Oke, bisa jadi 50 kg sama-sama 50 kg nih, tapi yang satu firm banget, yang satu muscle tone gitu. Ototnya itu bentuk tubuhnya itu kering gitu, bisa dibilang kering ya biasanya. Kering gitu. Tapi ada juga yang 50 kg, tapi kok kayaknya tidak seperti yang satu gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena kadar massa lemaknya itu memang lebih banyak. Oke.
zaman sekarang tuh udah banyak juga sih rekan-rekan yang murah gitu ya, yang terjangkau untuk timbangan berat badan. Kita bisa lihat kadar lemak dalam tubuh. Oke, kenapa? Karena yang berbahaya itu kalau sebetulnya kan gini, kalau lemak dalam bawah kulit itu mungkin hanya penampilan aja ya yang kurang oke gitu ya. Tapi kalau misalnya lemak yang menempel pada organ, itulah yang berbahaya. Oke, jadi yang kita hindari adalah terutama lemak yang menempel pada organ tubuh. Ya. Terus berikutnya apa? Berhenti merokok. Tadi berhenti merokok ini adalah tadi ya, kalau misalnya kita tidak memasukkan zat radikal bebas ke dalam tubuh, ya tubuh kita akan bekerja lebih ringan untuk bekerja bekerja normal gitu ya, melaksanakan tugas hariannya lah gitu. Tapi kalau misalnya ada gangguan radikal bebas, otomatis dia akan keganggu nih, harusnya dia ngerjain A, B, C, jadi ada D, E, F, G misalnya kayak gitu ya, jadi makin berat kerjanya. Nah, terus berikutnya apa? Pencegahannya olahraga teratur. Menurut WHO, kalau aerobik itu sebaiknya 1-3 kali, minimal 3 kali dalam seminggu. Satu sesinya 30 menit. Oke. Dan satu lagi resistant training. Jadi pakai beban. Boleh beban pakai alat atau beban tubuh sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya pakai resistant training ini boleh 1-2 kali per minggu. Lamanya 30-60 menit. Gunanya apa? Jadi jangan sampai teman-teman hanya aerobik aja. Kenapa? Kalau aerobik terus, massa otot tidak akan bertambah. Ya, sedangkan kita ini fokusnya adalah menambah massa otot supaya metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik. Oke. Nah, makanya perlu banget ada resistant training per minggu. Bebas, boleh pakai alat ya di gym, boleh pakai senam lantai lah, atau pilates atau yoga itu juga boleh. Atau misalnya di rumah pakai aplikasi gitu ya, plank, push up, itu juga boleh ya. Karena modalnya misalnya pakai mat doang gitu, terus pakai aplikasi. Nonton di YouTube juga bisa. Ya. Nah, berikutnya adalah hindari alkohol. Sama, alkohol ini kalau masuk ke dalam tubuh kita sebagai zat radikal bebas. Ya, jadi kasihan tubuh kita yang tadinya kerjanya nggak harus double, sekarang jadi double atau triple karena ada tambahan radikal bebas yang masuk. Berikutnya apa lagi? Konsumsi antioksidan. Kenapa sih kok penting banget konsumsi antioksidan? Karena tadi kita tuh sebagai manusia tidak bisa hidup steril di dunia. Ya, pasti ada radikal bebas. Ada yang belum tahu radikal bebas itu apa? Ada yang belum tahu? Oke, ya jadi radikal bebas itu contohnya adalah misalnya asap kendaraan bermotor, terus makan makanan yang berpengawet, terus apalagi ya, ada asap rokok, apalagi polusi udara. Nah itu sebagai masuk ke dalam tubuh kita sebagai radikal bebas. Jadi bukan cuma orang yang tinggal di kota aja, sekarang yang di daerah-daerah juga udah banyak radikal bebasnya ya. Ya rekan-rekan semua ya, karena polusi itu kan sekarang udah ada di mana-mana. Seperti itu. Jadi kalau misalnya zat radikal bebas itu masuk ke dalam tubuh kita banyak gitu ya, dia akan berikatan sama sel tubuh kita yang sehat. Otomatis tadi terganggu. Yang tadinya dia kerjanya cuma A, B, C gitu ya, tapi karena ada gangguan radikal bebas, dia harus mengerjakan D, E, F, G, sampai Z bahkan. Terganggu kerjanya dia, digelendotin sama radikal bebas. Tapi kalau kita konsumsi antioksidan, si antioksidan ini nemenin, oh ada radikal bebas nih yang masuk, kita temenin yuk gitu. Akhirnya mereka berikatan. Nah, jadi sel tubuh kita yang sehat dia bisa bekerja dengan normal karena si radikal bebas itu udah ada temennya. Temennya itu ya antioksidan ini. Ya, antioksidan ini bisa kita konsumsi, ada di sayur, ada di buah. Tapi kalau misalnya rekan-rekan juga merasa belum cukup nih di sayur dan buah, karena kan sebetulnya ada pestisida juga. Ya, misalnya petani pakai pestisida, ya namanya juga orang ya pasti kan nggak bisa disalahin juga karena kan mau pengennya nggak gagal panen ya rekan-rekan semua ya, supaya hasilnya bagus gitu. Tapi pestisida kalau misalnya melekat di
buah-buahan atau sayur-sayuran dicuci itu nggak 100% hilangnya, pasti ada residunya, ada sisanya, ya. Nah, makanya residu itu atau sisa kalau masuk ke dalam tubuh kita, masuknya itu sebagai radikal bebas. Makanya kita tetap butuh antioksidan, bantuan suplemen, boleh suplemen perlebahan. Oke, next-nya. Nah, rekan-rekan bisa nih dengan bantuan yang pertama, pakai next-nya Ambu. Nah, ini bisa dengan bantuan Trimi nih, rekan-rekan semua. Ini adalah produk perlebahan yang bisa membantu kerja tubuh kita supaya optimal. Ya, di sini juga ada penelitiannya kalau Trimi ini kan isinya tuh ada chitosannya dan juga ada vitamin C. Ya, terbukti kalau chitosan ini sangat efektif sekali menurunkan kolesterol dan juga trigliserid. Oke, terus bisa juga meningkatkan kerja hati untuk mengeluarkan kolesterol ya dalam tubuh kita. Luar biasa ya. Jadi ini rekan-rekan semua bukan cuma katanya, tapi memang terbukti secara ilmiah ya. Oke, boleh next, Ambu. Berikutnya, ini ada propolis ya. Propolis ini di propolis yang sangat terbukti ya. Ini udah spesifik sekali penelitiannya. Itu adalah propoelix ya. Jadi di sini disebutkan pemberian propoelix pada mencit atau tikus model dislipidemia ini terbukti secara signifikan menurunkan kadar kolesterol total. Oke, karena kalau misalnya penelitian medis kita tidak bisa langsung penelitian langsung ke orang ya rekan-rekan semua ya, pasti pakai mencit biasanya. Oke, next-nya Ambu. Oke, berikutnya ini ada Royal Jelly. Nah, mungkin rekan-rekan semua di sini yang baru pertama kali tahu produk perlebahan ya. Jadi produk perlebahan itu bukan cuma madu. Jadi produk perlebahan itu ada tadi, ada bipropolis, terus ini ada Royal Jelly. Ya, kalau tadi biprolis itu dihasilkan dari resin pohon pinus, diolah sama lebah untuk menjaga sarangnya supaya sarangnya steril. Ya, terus kalau Royal Jelly ini adalah susu lebah sebutannya. Jadi dia itu dihasilkan oleh lebah pekerja. Ya, nah Royal Jelly ini sangat efektif nih. Kalau dikonsumsi 666 mg per hari, hasilnya ini bisa berpengaruh sama lipid profile atau kadar kolesterol dalam darah. Dia juga bisa untuk mengurangi peradangan, oksidatif stres ya atau gangguan pada sel tubuh, terus mood yang negatif dan beberapa gejala yang terjadi pada tubuh manusia gitu. Oke, next-nya. Oke, nah itu adalah sebetulnya ada satu lagi info kalau misalnya bipolen ada satu lagi produk perlebahan. Bipolen ini sangat bermanfaat untuk jadi bipolen ada salah satu produk perlebahan juga. Bipolen itu sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol ya. Mungkin saya izin screen sharing dulu. Oke. Nah, ini saya screen sharing dulu ya, Ambu ya. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman. Oke, nah ini tambahannya adalah bipolen. Bipolen ini sangat bermanfaat, sudah ada penelitiannya kalau bisa menurunkan kadar kolesterol ya pada tikus jantan galur wistar yang diinduksi pakan tinggi lemak. Lalu bipolen ini juga dapat menurunkan kadar trigliserid pada tikus jantan galur wistar yang diinduksi pakan tinggi lemak. Ya, jadi tadi lagi-lagi kalau misalnya pada medis kita itu memang penelitiannya tidak bisa langsung pada manusia, tapi pada mencit. Oke, ini sangat terbukti ya rekan-rekan semua. Oke. Sebentar. Oke, nah satu lagi tidak ketinggalan yaitu adalah madu. Jadi madu ini sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Lengkap banget ya. Total kolesterol, LDL, trigliserid
dan bahkan bisa meningkatkan high density lipoprotein. Oke, jadi lengkap banget kalau misalnya rekan-rekan itu mengkonsumsi produk perlebahan, dia mulai dari propolisnya, madunya, royal jelly, terus ada apa namanya bipolen, itu semuanya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Loh, kok dok banyak banget yang harus dikonsumsi? Karena memang pada dasarnya produk perlebahan ini benar-benar saling kerjanya itu saling melengkapi ya, Ambu ya, saling berkesinambungan gitu. Dan tadi kalau misalnya memang seperti saya nih, saya memang butuh banget bantuan yang namanya Trimi ya, Trimi itu. Nah, jadi kebantu banget selain mengkonsumsi obat dokter gitu ya, saya tetap minum Trimi dan produk perlebahan lainnya seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, kalau misalnya memang sudah melakukan pemeriksaan darah atau misalnya nih baru mau periksa darah gitu ya, ya udah cek aja ke dokter. Dok, saya mau tahu gitu ya, untuk kadar lemak dalam darah saya kira-kira normal atau enggak ya. Kan pasti ditanya, emangnya ada keluhan apa Bu, Pak gitu. Karena saya misalnya ada keturunan nih, mama papa saya dua-duanya misalnya ada yang stroke atau sakit jantung atau kolesterol tinggi, itu boleh diperiksakan. Lebih bagus ya, lebih cepat lebih baik supaya rekan-rekan tahu penanganannya, jangan sampai terlambat. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya Ambu ya langsung di apa namanya tulis aja di kolom chat. Nanti saya akan pilih nih pertanyaan yang saya jawab. Oke, ya terima kasih banyak Dokter Putri tadi atas pemaparannya luar biasa ya. Jadi mengupas tuntas tadi ya menu-menu berlebaran, bener nggak ya? Tadi udah di absen semua soalnya sama Dokter Putri ya. Opor ayam, rendang, ketupat sayur, wah lengkap. Plus kue keringnya ya. Tadi udah dibahas satu-satu ya sama Dokter Putri. Plus kandungan lemaknya ya teman dan Bapak Ibu semuanya ya, plus kolesterolnya. Jadi semakin paham nih. Mungkin besok kalau udah lebaran mau ngambil 3 butir, 4 butir jadi agak ngerem ya, Dok Put ya. Jadi karena kayak, wah kemarin kata Dokter Putri 2 butir aja kandungan lemak dan kolesterolnya sudah sekian ya, luar biasa ya, ada acuannya nih. Nah, itu juga tadi bagus banget materinya ya. Oke, boleh Dokter Putri, tadi sudah banyak sekali yang bertanya ya, melemparkan pertanyaan-pertanyaan, dan mudah-mudahan nanti Dokter Putri nggak pusing ya, bisa memilih mungkin kurang lebih 3 pertanyaan dulu Dok, yang bisa mewakili dari teman-teman semuanya ya, boleh silahkan dipilih dulu, dikurasi dulu pertanyaannya, dan izinkan ya rekan-rekan semuanya, Ambu ingin ini melanjutkan, tadi kan sudah dijelaskan beberapa produk ya dari produk perlebahan ya, suplemen, food supplement dari HDI ya. Tadi udah banyak banget yang disebutkan oleh Dokter Putri ya. Tadi ada Royal Gel Liquid, ada Propoelix, Bipropolis ya, dengan manfaatnya juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Dokter Putri. Nah, di sini Ampu ingin mengenalkan secara singkat aja ya Bapak dan Ibu, bahwa dari HDI sendiri memiliki banyak sekali produk suplemen ya, ataupun food supplement ini dengan berbahan dasar alami, yaitu dari perlebahan. Dan nggak hanya suplemen aja atau multivitamin, kita juga punya ada personal care-nya ya, yaitu dari rangkaian Bibotanics, ada odolnya, lalu ada juga aloe propolis cream ya, ini bisa digunakan untuk multi-purpose cream, lalu juga sampai ada shampoo. Nah, lalu tadi udah ada juga yang banyak tanya tentang Trimi. Nanti mungkin akan dijelaskan kembali ya oleh Dokter Putri ya. Trimi ini adalah chitosan yang memiliki serat sangat tinggi untuk melunturkan tadi yang namanya LDL. Benar ya Dok ya? Ini kandungan lemak yang bad kolesterol ini bisa diluruhkan oleh Trimi ya rekan-rekan ya. Ini juga sangat menarik ya. Lalu ada juga multivitamin untuk anak-anak. Kita punya Honeybee Plan dan juga Kids Tree ya. Ini juga sangat dianjurkan apalagi untuk dibawa pada saat perjalanan mudik ya. Jadi siapa nih yang udah siap-siap bawa produk-produk HDI untuk melengkapi hari raya teman-teman semuanya di kampung halaman ya. Kalau Ambu selalu punya tas kecil isinya lengkap banget, ada vitamin anakku ya, ada Honeybee Pollen, Kids Tree, bawa juga Royal Jelly, Clover Honey, Propoelix, ini wajib banget karena mengandung antioksidan tinggi. Betul tadi kata Dokter Putri ya. Kalau misalnya kita kena polusi udara, makanannya juga masih banyak makan junk food, bener ya Dok ya, kita juga butuh untuk
untuk mengurangi dari kadar antioksidan yang sudah tinggi tersebut ya. Lalu ada juga kita punya produk skincare ya yang berbahan dasar alami. Ini namanya Biskin ya teman-teman ya. Di sini siapa yang suka nonton drakor, nah pastinya pengen glowing. Nah, mau glowing juga nggak hanya di hari Lebaran, tapi seterusnya ya pastinya ya Bapak dan Ibu boleh untuk nanti konsul dengan SSA ya atau Smart Skin Advisor atau orang yang mengundang ke pertemuan ini Bapak dan Ibu untuk bisa konsul dulu ya jenis kulit dan juga kondisi kulitnya seperti apa. Nanti bisa dianjurkan atau disuggest untuk menggunakan ada 2 produk yaitu V-Line untuk normal kombinasi ya seperti saya ini menggunakan V-Line ataupun normal to dry ya Bapak dan Ibu ya untuk kulit kering ini bisa menggunakan Well-Line ya. Selain itu juga ada loose powder untuk digunakan sehari-hari, ada SS cream juga udah termasuk tabir surya, lalu ada alas bedaknya juga. Lalu ada anti akne. Wah, pokoknya lengkap banget ya Bapak dan Ibu ya produk-produk HDI ini luar biasa. Nah, lalu Ambu juga ingin menjelaskan sedikit ya rekan-rekan semuanya tentang member benefit. Kalau misalnya tadi Dokter Putri bilang banyak sekali produk-produk HDI ini bermanfaat. Ya, nggak juga hanya bermanfaat untuk kesehatan, tapi juga untuk menambah pundi-pundi. Nah, pundi-pundi apa nih supaya nanti kita bisa sharing ya pada saat kita ketemu saudara, mungkin ya ketemu keluarga yang jarang-jarang ketemu nih ya, kita bisa sharing ya sebagai enterpriser HDI apa aja sih member benefit ya yang bisa didapatkan kalau nanti bergabung menjadi seorang enterpriser HDI ya. Teman-teman di sini bisa lihat bersama-sama untuk menjadi seorang konsumen bisa mendapatkan diskon ya dari harga retail dan cukup lumayan ya 10-15%. Lalu sebagai seller atau sebagai penjual, kita bisa mendapatkan juga ya harga bonus dari harga member ke member barunya. Itu juga sama sekitar 10-15% ya teman-teman. Lalu kalau misalnya di sini ya ingin menjadi seorang networker ya seperti Dokter Parama Putri ya maupun Ambu Vina, teman-teman juga bisa nih mendapatkan bonus penjualan dari total 5% keseluruhan dari omset grup ya ataupun jaringan. Lalu untuk yang senang dengan aksi peduli ya atau aksi sosial kemanusiaan, di HDI juga kita punya banyak sekali program dan rangkaian acara yang dimana kita bisa berbagi untuk teman-teman yang membutuhkan ya. Nah, untuk sesi kali ini khususnya ya bisa bertanya kepada rekan ataupun teman Anda yang mengundang ya untuk langsung mendaftar melalui online registration link itu gratis tanpa dipungut biaya ya, hanya langsung join melalui online registration link ya. Nah, ini Ambu mau sedikit cerita tentang power of networking ya Bapak dan Ibu, di mana bisa mendapatkan potensi penghasilan yang sangat tidak terbatas. Nah, itu gimana ya Ambu caranya ya? Nah, di sini ada ilustrasi simpel ya, ilustrasi yang sangat mudah bisa dipahami. Nanti akan menjadi tim yang tergabung dari 2 orang enterpriser nih ya rekan-rekan ya. Lalu duplikasi selanjutnya di bulan selanjutnya ada 2 orang tadi ya sama-sama ini mensponsori ya ataupun men-sharingkan kembali ya tentang produk-produk HDI ke 1 orang teman atau 1 orang keluarga. Nah, di bulan kedua ternyata teman-teman ini sudah memiliki tim member sebanyak 4 orang enterpriser ya. Begitupun di bulan ketiga ya, nanti 4 orang yang tadi sama-sama mensponsori 1 orang ya masing-masing, lalu sudah menjadi 8 orang enterpriser nih Bapak dan Ibu ya. Ini terus dilakukan ya. Lalu ada yang namanya duplikasi ya ataupun the power of duplication teman-teman. Jadi dari 1 orang bertambah lagi, duplikasi lagi sampai seterusnya di bulan ke-6 kita bisa menghitung potensi penghasilan dengan rumus yang sudah disediakan ya tentunya oleh sistem HDI, yaitu jumlah orang yang bergabung dengan total bisnis point selama 1 bulan ini akumulasinya yaitu sebanyak 300 bisnis point dikalikan dengan pengali rupiah ya di Rp3.000 dikalikan dengan ini adalah persenan dari total omset grup ya rekan-rekan ya yaitu 5%. Nah, hasilnya di bulan ke-6 ini insya Allah ya rekan-rekan akan mendapatkan hasil sejumlah 2,8 jutaan ya. Wah, ini luar biasa ya karena biasanya membangun bisnis ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya pastinya Bapak dan Ibu ya.
Jadi apabila kita secara konsisten ya terus menjalankan ya mengikuti sistemnya, lalu mengikuti training ya mengikuti pertemuan-pertemuan seperti ini baik online maupun offline ya selama 1 tahun alias 12 bulan boleh dilihat oleh Bapak dan Ibu total jumlah enterpriser yang bisa bergabung ke dalam networking teman-teman semuanya. Nah, lumayan banget ya sampai di angka 4.096 orang loh. Rumusnya masih sama seperti yang tadi ya, Bapak dan Ibu ya. Kita jumlahkan dari jumlah enterpriser-nya ya, yaitu 4.096 orang, dikalikan dengan tadi bisnis poinnya 300, dikalikan dengan pengali rupiahnya ada di Rp3.000 dan dikalikan dengan 5% tadi ya, potensi dari grup omset. Nah, totalnya nih bikin tercengang ya Bapak dan Ibu ya. Wah, Ambu yang bener nih 184.320.000 rupiah. Wah, ini beneran nggak nih Ambu ya? Kayaknya too to be true sekali ya. Tapi jawabannya betul ya Bapak dan Ibu ya. Apabila ini bisa terjadi yang namanya duplikasi ya, the power of networking, lagi-lagi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, ini sangat-sangat mungkin untuk terjadi. Tapi Ambu, kalau misalnya nih hanya 10% dari jaringan saya yang betul-betul menjalankan bisnisnya ya dan berhasil, nah dari 10% tadi dari 184 juta totalnya masih luar biasa ya, masih 18.432.000 bulan. Gimana nih menurut teman-teman ya? Kalau punya penghasilan 2 digit ya setiap bulannya, ini lumayan banget ya. Ini kalau dapat sebulan hampir 20 juta kayak gini, ini kayaknya besok THR udah bagi-bagi satu kampung ya, bener ya Dok ya. Jadi ini luar biasa sekali ya, bisa nanti mengikuti training business plan ya yang nanti akan di-share oleh rekan yang mengundang supaya lebih memahami lagi tentang the power of duplication. Nah, ini terakhir dari Ambu ada member benefit ya, selain tadi mendapatkan potensi penghasilan yang luar biasa, kita juga dari HDI punya free international trip. Ya, mungkin di sini banyak juga rekan-rekan yang sudah mengantongi tiket ya menuju kapal Spectrum of the Sea ya. Kita juga punya rekognisi dan juga cash award, lalu juga berkesempatan untuk menjadi seorang stakeholder ya dan juga memiliki royalti dari perusahaan HDI ya. Dan juga yang tidak kalah menarik ada free training consultation, ada free beauty consultation juga tadi by SSA dari Biskin. Lalu ini juga sangat-sangat baik sekali ya, kita bisa mendapatkan free health consultation dari dokter medisnya HDI. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seputar kesehatan ya, lalu ingin tahu kira-kira produk apa nih yang cocok seperti hari ini ya, tadi kita sudah banyak melihat banyak pertanyaan ya untuk Dokter Putri. Nah, ini juga bisa ditanyakan karena di HDI kita punya dokter medis yang official bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Lalu ada juga jalan-jalan ya, baik dalam dan juga luar negeri. Nah, ini juga kita bisa mendapatkan kesehatan dan juga kesejahteraan, nggak hanya untuk kita dan keluarga ya teman-teman, tapi juga untuk orang lain, para rekan-rekan member kita di tim kita. Dan yang paling penting ya ini pengembangan diri. Ya, Ambu udah lupa banget deh kapan bisa presentasi kayak gini, nyerocos panjang lebar. Kayaknya terakhir tuh kuliah. Tapi sejak ikut bisnis HDI ini banyak sekali training-training untuk mengembangkan diri kita ya. Siapapun teman-teman di sini background-nya apapun, mau seorang ibu rumah tangga, mau seorang profesional, bahkan seorang dokter kayak Dokter Parama Putri ya, ini semuanya bisa sama-sama bertumbuh di bisnis HDI. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, nah kita udah nggak sabar nih Dokter Putri ya untuk menunggu jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman semua ya dari tadi awal. Kita sesi nih Dok. Nah boleh nanti mungkin dokter bisa menyebutkan pertanyaannya ya dan juga jawabannya. Silahkan Dokter Putri. Oke, terima kasih Ambu. Ini banyak banget ya Ambu pertanyaannya, saya jadi milihnya lumayan challenging nih. Iya, kolesterol dan apa nih tadi ya? Challenging nih milihnya. Oke, yang pertama ya langsung aja ya rekan-rekan ya. Boleh. Oke, yang pertama dari KAG. Dokter, kalau hipertrigliseridemia, maksudnya gimana itu? Cara menanggulanginya gimana? Mungkin ini ada banyak juga ya pertanyaan yang serupa. Jadi perwakilan saya pilih KAG ini untuk
saya jawab. Jadi sebetulnya trigliserid tinggi ini kalau misalnya kita tuh mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan nih rekan-rekan ya. Contoh misalnya dulu Oke. saya juga trigliseridnya tinggi banget pada saat hamil. Jadi karena saya kebanyakan makan nasi. Jadi anjuran dokter fetomaternalnya adalah, ayo Bu konsumsi nasinya dikurangin, ganti nasi merah misalnya kayak gitu. Karbo. Kenapa? Apa Oh, oke. hubungannya dengan konsumsi karbohidrat berlebihan? Karena bisa memicu, kan tadi ya karbohidrat kita konsumsi ini meningkatkan. Oke, terima kasih. Oke, karbohidrat ini bisa meningkatkan gula dalam tubuh. Dan gula ini secara berlebihan akan diubah oleh hati kita menjadi trigliserida untuk disimpan di dalam lemak. Ya, oke. Jadi itulah kaitannya kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan. Karena akan meningkatkan kadar trigliserid. Ya, oke. Terus gimana cara menanggulanginya gitu ya? Nah, biasanya kalau trigliserid ini memang nggak ada ini ya, nggak ada keluhan yang nggak ada gejala klinis gitu yang ditimbulkan. Makanya memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara rutin. Oke, terus kapan dong? Misalnya kan karena tidak terdeteksi, terus kita kapan harus ke dokter gitu ya? Oke, nah biasanya kalau misalnya emang mau konsultasi ke dokter ya boleh juga. Tadi kan udah saya jelaskan tuh pemeriksaan awal kalau misalnya rekan-rekan punya keturunan kolesterol atau misalnya nih udah usia 30 tahun, ya udah cek aja gitu, cek rutin. Sekalian nanti lipid profile itu akan kelihatan juga hasil pemeriksaan trigliseridanya. Kayak gitu ya, bisa langsung dikonsultasikan hasilnya ke dokter. Oke, apakah perlu treatment, perlu pengobatan atau tidak? Oke, nah terus gimana cara menanggulanginya gitu ya? Gimana cara pencegahannya? Udah pasti mengurangi konsumsi makanan yang berlemak. Kalau misalnya bisa, konsumsi lemak yang sehat justru. Ya, misalnya rutin konsumsi minyak zaitun ya, olive oil. Terus misalnya apalagi biji-bijian. Oke, ikan salmon. Ya nggak perlu terlalu sering, tapi rutin paling nggak. Oke, terus berikutnya membatasi konsumsi gula dan yang berbahan dasar tepung. Oke, jadi rekan-rekan nih pasti ya semuanya di sini pecinta roti, bener nggak? Ya, siapa yang nggak suka makan roti? Ayo, ada nggak? Ada nggak ya? Jarang ya dok ya. Kalau nggak roti, donat ya, Nah, kroffel, nah itu ya berarti dan betul. kawan-kawan. Ya, itu berasal dari tepung ya, rekan-rekan semua. Nah, tepung ini kalau misalnya kita konsumsi secara berlebihan, tepung itu kan akan menjadi apa ya? Tepung ini kan karbohidrat ya. Karbohidrat itu tadi kalau dikonsumsi secara berlebihan akan disimpan menjadi gula. Gula ini jadi lemak. Oke, jadi nggak bagus ya. Kalau misalnya terlalu banyak tepung juga. Oke. Terus seperti biasa tadi batasi konsumsi minuman beralkohol, hindari ya. Terus olahraga teratur, berhenti merokok. Apalagi kalau misalnya yang terjadi apa dok? Kalau misalnya kita banyak kandungan trigliseridnya gitu. Tadi bisa sindroma metabolik namanya atau stroke juga bisa, serangan jantung juga bisa gitu ya. Jadi sebetulnya sama bahayanya ya kalau kandungan trigliseridnya banyak dalam darah. Oke, terus pertanyaan yang kedua nih Ambu dari Kak Ostavia. Dok, kalau makan obat kolesterol rutin, tapi beberapa bulan berjalan, cek kolesterolnya masih tinggi juga, kenapa ya dok? Nah, kalau masih tinggi juga, apakah sudah diubah gaya hidupnya? Mulai dari makanan, minuman, olahraganya, itu gimana? Sudah sesuai belum sama anjuran dokternya? Ya, karena kita juga tidak bisa hanya mengandalkan obat, rekan-rekan. Kita harus banget yang namanya mengubah pola hidup. Ya, jadi nggak bisa kita kan udah minum obat ya, jadi mentang-mentang minum obat ya segala macam masuk tetap dikonsumsi, nggak bisa. Tetap kita harus menjaga apa yang kita makan dan kita konsumsi. Oke, terus jangan lupa kontrol. Nah, kalau misalnya kadang-kadang suka ngerasa gini ya, udah ke dokter ini, ya udah minum aja. Tapi kok tetap tinggi, ya udahlah lanjutin aja. Jangan seperti itu. Harus komunikasi dengan baik oleh dokter yang merawat Anda.
Kenapa? Karena akan di-adjust juga. Apakah tubuh kita efektif pakai obat yang A? Apakah dosisnya harus ditambah nih? Gitu. Jadi di situ akan ada observasi dulu ya, Kak Ostavia, supaya efektif dosis dan juga pilihan obatnya sudah tepat atau belum. Makanya jangan tidak berkomunikasi dengan dokter yang merawat Anda. Oke, terus yang ketiga dari Kalia, jika sudah diketahui kolesterol, trigliserid, dan LDL tinggi, apakah harus langsung minum obat? Atau bisa dengan olahraga terlebih dahulu? Berapa batas tertinggi yang harus langsung penanganan obat? Oke, pertanyaan lengkap ya Kalia ya. Jadi sebaiknya tetap harus konsultasikan ke dokter. Ya, dokter penyakit dalam boleh, oke, dokter umum juga boleh. Ya, jadi kalau misalnya udah ada hasil pemeriksaan darah, konsultasiin dulu. Kenapa? Karena dosis dan pemilihan obat harus tepat. Jadi obat kolesterol itu bukan cuma satu macam, rekan-rekan. Ada banyak macamnya. Obat yang A bagusnya dengan usia sekian tanpa penyakit penyerta. Obat B bagusnya dengan rentang usia sekian dengan penyakit penyerta misalnya. Nah, itu beda. Itu yang bisa menentukan seperti itu adalah dokter Anda yang merawat seperti itu. Jadi jangan tebak-tebak buah manggis kita sendiri ya yang beli di apotek gitu. Nanti akan berakibat fatal ya. Oke, ataupun jadi nggak efektif nanti pengobatannya. Karena biasanya kalau misalnya udah dikasih pengobatan, nanti bisa juga kalau udah bagus, responnya bagus terhadap obat tersebut, bisa juga dosisnya dikurangi. Seperti itu ya. Nah, terus berikutnya, apakah bisa olahraga terlebih dahulu? Oke, ini saya punya case ya, yang saya alami sendiri. Jadi pertama kali saya tahu saya kolesterol tinggi itu pada saat saya melakukan pemeriksaan rutin gitu. Nah, terus saya konsultasi ke dokter gizi. Disuruhlah sama dokter gizi kurangin ubah pola makan gitu kan. Olahraga teratur, terus makannya juga udah diatur. Nah, selama 10 bulan saya menjalankan apa yang dokter gizi saya anjurkan, kolesterol saya tidak turun. Tetap di angka sekian. Artinya apa? Artinya memang by genetic, saya keturunan itu memang kolesterolnya itu tinggi. Dan saya melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik lagi, ternyata memang dengan saya merubah pola hidup, olahraga, makan makanan yang sudah kurang lemak, itu kolesterol saya tetap tinggi. Karena memang dari pengaruh dari genetik. Jadi tetap harus minum obat. Nah, hal-hal ini memang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan juga konsultasi ke dokter nih Kalia. Ya, kalau misalnya Kalia ini udah periksa kolesterol tinggi, konsultasi dokter, otomatis kan dikasih obat plus dikasih anjuran ini ya olahraga. Oke, terus dilakuin nih misalnya, terus cek lagi jangan lupa. Kenapa? Karena parameter berikutnya itu adalah penentu dosis obat rutinnya Kalia. Kalau misalnya, ternyata dengan dosis sekian, gaya hidup sekian, olahraganya udah sekian, bagus nih kolesterolnya turun. Coba dikurangin jadi 2 hari sekali minum obatnya. Bisa kayak gitu. Ya, jadi memang perlu dalam pengawasan dokter. Ya, walaupun memang tetap dibantu olahraga. Oke, terus berikutnya yang keempat adalah kalulu. Dok Put, kalau sering kesemutan di tangan dan kaki, apakah termasuk gejala klinis dari kolesterol yang tinggi juga atau asam urat? Nah, ini ada juga pertanyaan yang serupa nih Ambu ya. Pertanyaan kalulu sama keluhannya seperti itu. Oke, saya tidak bisa mengatakan itu adalah salah satu dari gejala klinis kolesterol tinggi. Karena sebetulnya kesemutan ini banyak sekali ya diferensial diagnosanya. Jadi kemungkinan diagnosanya tuh banyak banget kalau kesemutan. Jadi kan pada dasarnya kesemutan itu karena memang tidak lancarnya pembuluh darah juga bisa, aliran darah, atau misalnya kekurangan vitamin B juga bisa. Oke, jadi memang sebaiknya boleh dilakukan konsultasi ke dokter, lakukan pemeriksaan. Kalau takut ya, misalnya kalau lu insecure ya, takut kolesterolnya tinggi, ya udah dicek aja, cek kolesterolnya tinggi atau enggak, gitu. Sambil dipenuhi juga nutrisi hariannya, gitu.
Misalnya ya salah satu penyebab kesemutan adalah kurangnya vitamin B, bisa kayak gitu. Coba dipenuhi dulu vitamin B-nya gitu ya, B kompleks kayak gitu. Ya kalau misalnya masih juga, ya udah pilihannya adalah periksa seperti itu kalau dulu. Oke, pertanyaan rekan-rekan semua itu yang bisa saya jawab. Selebihnya mungkin nanti bisa ditanyakan ya ke Medcon yang ada di HDI, karena memang di HDI ini luar biasa ya, Ambu Vina ya. Menjadi member di HDI ini salah satu keuntungannya adalah bisa konsultasi ke dokter medical consultant di HDI. Luar biasa ya rekan-rekannya. Oke, dan itu bisa ada jadwalnya juga ya, bisa dicek di hdi1.com. Oke, di situ ada jadwal Medcon-nya. Oke. Iya. Cukup dari saya, Ambu Vina. Oke, terima kasih banyak Dokter Putri. Ini tadi pertanyaannya luar biasa ya, bagus-bagus semua ya teman-teman. Jadi ini diwakili tadi oleh 4-5 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dokter Putri. Mudah-mudahan terjawab. Betul, tadi kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh bertanya kepada dokter medis di HDI atau mungkin bisa menemui dokter terdekat dari tempat tinggal teman-teman semua ya Dokter Putri ya, supaya semakin yakin, atau bisa datang ke rumah sakit. Oke, terima kasih banyak Dokter Putri. Kita jadi tahu ya kira-kira harus membatasi diri ya, makanan apa saja yang kira-kira nanti tidak terlalu kalap pada saat berlebaran nanti di hari raya. Jadi memang betul ya, Lebaran ini jangan sampai kita juga jadi takut ya Dokter Putri ya untuk menikmati sajian dan juga hidangan khas dari Lebaran, tapi ingat juga supaya kita tetap menjaga kondisi kesehatan badan kita masing-masing ya, khususnya hindari tadi yang namanya bad kolesterol ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan juga pemaparannya Dokter Putri. Terima kasih seperti biasa ya, insya Allah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang khususnya tadi sudah mengikuti dari awal sampai di penghujung acara. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Dokter Putri, dan juga Ambu ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu dan semua rekan-rekan yang sudah hadir dan bergabung di sesi HEG pada kesempatan kali ini. Semoga ibadah puasanya, ibadah saumnya lancar sampai hari yang terakhir ya Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan. Dan Ambu Vina, Dokter Putri mewakili seluruh tim HEG dari The Heroes Group mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri teman-teman, Bapak Ibu semua untuk yang merayakan, dan juga semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas kita, termasuk pada saat mudik dan juga berlebaran di hari raya nanti. Terima kasih banyak semuanya rekan-rekan, Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi HEG selanjutnya ya setelah hari raya Lebaran. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih. sehat semua.